Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herina. Kali ini kita akan kembali bahas kasus Jessica lagi guys, kasusnya Mirna gitu kan. Jadi memang ini menyita sekali perhatian gitu kan, apalagi publik sekarang ini di tengah kondisi geopolitik yang cukup memprihatinkan guys. Nah, jadi gini, saya tuh guys ya, kan saya buat beberapa videonya. Nah, saya itu belum belum nonton sama sekali loh film Netflix yang Ice Cold ini, sama sekali belum nonton. Saya hanya menonton persidangan ya, dan itu pun saya rasa belum semua, tapi udah cukup banyak lagi, sudah berjam-jam saya tonton persidangan kasus itu waktu 7 tahun lalu. Saya udah tonton ya. Dan tentu saya nanti akan tonton lagi terus-terus. Tapi begitu saya dapatkan sesuatu, saya akan langsung buat videonya. Jadi ini biar nggak lupa gitu. Jadi ketika saya menemukan suatu kebenaran di sana, yang bisa lah saya sampaikan kita semua hasil analisis kita. Karena gini loh, kita kan tidak ada di persidangan saat itu, kita tidak mengalami. Kita tuh hanya bisa menyimpulkan dari apa yang ada di kan semuanya kan. Jadi penjelasan dari keluarganya Mirna, penjelasan dari pihak dari Jessica, para pakar itu bisa kita lakukan kan. Nah, bahkan ada juga orang memakai film Netflix sebagai referensi. Nah, saya belum nonton, tapi nanti saya akan usahakan ketika waktu nonton kan. Tapi sementara ini saya cuman nonton sidang-sidang Jessica yang 7 tahun lalu. Saya tonton beberapa dan saya rasa itu cukup hampir semuanya lah ya, meskipun belum sempat semuanya juga. Masa itu udah cukup guys, berjam-jam saya tonton gitu kan. Seperti misalnya kayak Jessica ditanya oleh hakim, dicecar jaksa, juga mendapat saksi ahli gitu kan. Nah, itu saya udah tonton. Jadi gini, dari pihak Jessica, pihak Mirna itu kan ada ahli hukum apa tuh guys ya. Jadi dia tuh saya tertegun ketika dia mengatakan di podcastnya Deddy Kobuzer. Jadi pada poin ini guys, dia mengatakan bahwa oh itu diotopsi kata dia gitu kan. Jenazah Mirna itu diotopsi kata dia. Nah, dia kan bukan ahli forensik. Yang bisa menentukan itu apakah diotopsi atau tidak itu kan ahli forensik. Nah, itu kebetulan ada pada pihak Jessica, yaitu dokter saya lupa namanya, dokter Jaja atau apa itu. Dia adalah dokter forensik yang bukan lagi kelasnya tuh nasional tapi udah internasional gitu kan. Jadi beliau ini sudah tidak lagi diragukan kepakarannya. Nah, pakar hukum, tak pakar apa itu dari pihaknya Mirna itu dia mengatakan bahwa kan dari pihaknya Jessica mengatakan bahwa tidak ada otopsi. Nah, tapi kata dia ada otopsi. Nah, ini yang perlu kita jadi saya pelajari guys ya. Jadi gini, dia mengatakan gini, saya meskipun saya bukan seorang dokter ahli atau apa itu ya, tapi dia juga belajar gitu. Nah, dia belajar. Nah, tentu kalau belajar berarti kita nggak tahu sumber dari mana. Nah, tapi logikanya gini, kenapa dia tidak belajar langsung dari saksi ahli dari pihak Jessica? Jangan mentang-mentang itu adalah saksi ahli itu bukan pihak Jessica juga ya, itu dokter itu netral. Tapi yang manggil dia adalah, yang menggunakannya adalah pihak Jessica gitu, dokter ahli forensik itu, dokter apa saya lupa namanya itu, ya kan? Kenapa gunakan itu saja? Itu kan saksi ahli gitu. Kenapa dipakai? Jadi apakah itu karena dipakai oleh Jessica ke kubu Jessica lalu dia tidak memakai itu, lalu dia katakan bahwa saya belajar juga gini-gini, saya belajar juga gitu kan. Lalu dia sampaikanlah keterangan tentang beberapa bagian forensik itu, kata dia diterangkannya bla 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 gitu kan. Nah, jadi kalau kita dengar langsung ya, kalau saya lebih percaya pada pendapat ahli forensik dari pihak Jessica, ya bukan dari pihak Jessica, maka itu karena pihak Jessica ini yang memanggil beliau untuk memberi kesaksian. Jadi sebenarnya ini netral dokternya ya, bisa dipanggil siapa aja, bahkan dia bisa dipanggil oleh pihak Mirna juga, dan dia pun dipakai oleh polisi. Jadi polisi dan pihak Mirna nggak memilih untuk menghadirkan dia, tapi pihak Jessica karena dia tahu bahwa dokternya adalah ikut terlibat dalam ibaratnya dia tahu lah gitu tentang pengambilan sampel di tubuh jenazah Mirna, makanya dia diminta untuk dihadirkan persidangan sebagai pemberian kesaksian untuk sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Nah, jadi saya lebih percaya pada dokter forensik ini. Nah, gini, jadi kan kita tahu bahwa yang diambil itu sampel. Jadi kata dari pihak Mirna ini, apa itu kok bukan ketika dia ambil lambungnya itu
apa namanya kalau bukan otopsi? Lalu diterangkan otopsi itu terbagi dari beberapa bagian bla 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 gitu kan. Nah, pada menurut ahli dari dokter forensik ini mengatakan gini, bahwa otopsi itu beda sama pengambilan sampel. Nah, itu saya berpikir keras tuh. Apa sih maksudnya? Akhirnya saya temukan jawabannya guys. Jadi gini ya. Kata dokter ahli forensik nih, yang kita lebih harus percaya sama dia. Karena kita tuh dalam Islam tuh diajarkan adalah untuk lebih percaya pada ahlinya. Ahlinya siapa? Ya tentu bukan pakar hukum ini dalam hal forensik ya. Tentu kalau ngomong tentang otopsi, itu ngomongnya tentang ahli forensik, yaitu adalah dari saksi ahli dokter forensik ini. Itu yang kita utamakan. Karena dia ahlinya. Di Islam itu nggak bisa main-main guys. Dari ahlinya gitu kan. Nah, jadi dia menjelaskan gini, otopsi itu adalah pemeriksaan menyeluruh dari kepala, otak gitu kan, otak kanan, kiri, besar, kecil gitu kan, tenggorok, leher, dada, baru isi perut gitu kan. Jadi menyeluruh otopsi itu. Jadi nggak bisa hanya ambil lambung saja, nggak bisa. Itu namanya pengambilan sampel. Jadi menurut beliau ya, otopsi bukan pengambilan sampel. Nah, ini saya coba berpikir apa sih? Oh, ternyata saya temukan analogi ini guys. Jadi gini. Jadi pengambilan sampel tuh sama dengan kalau kita lihat di politik sama kayak survei. Survei itu kan ngambil sampel. Misalnya penduduk Indonesia itu ada 225 juta. Lalu diambillah sampel. Kira-kira 1000 sampel yang kayak survei Pilpres ini kan. Berapa elektabilitasnya capres nomor 1 2 3, dapatlah survei. Nah, itulah sampel itu, pengambilan sampel. Karena survei itu kan berdasarkan sampel, makanya cuma sampel 1000. Sementara di Indonesia itu ada 285 juta kan. Nah, makanya apa bisa hasil survei itu dijadikan sebagai landasan? Kan tidak. Kalau hasil survei cukup, artinya nggak perlu lagi ada pilpres. Cukup survei, oh yang menang sekarang adalah Prabowo presiden. Kan tidak. Nah, sama jadi kayak kasus ini. Kasusnya Jessica ini, kasusnya Kopi Senider ini. Jadi itu hanyalah belum otopsi, tapi pengambilan sampel. Artinya sama seperti survei. Nah, otopsinya apa? Sama kayak sensus penduduk. Kalau ada bingung ya, survei otopsi itu sama kayak sensus penduduk. Artinya semuanya diambil. 285 juta rakyat Indonesia itu diambil semua di sensus, dicek satu-satu. Itu baru namanya datanya real. Jadi ketika ada data BPS ya, itu real datanya. Jadi head to head antara data BPS dengan hasil survei. Nah, itulah otopsi dengan pengambilan sampel. Makanya nggak cukup. Maka dokter itu bersikeras ya, karena dia dokter sumpah, ahli bidangnya forensik, bukan pakar hukum ini ya. Harusnya dia tuh pakai pendapat dokter ini harusnya. Tapi kan sayangnya tidak gitu kan. Mungkin karena egonya ya. Itulah tadi guys. Jadi kalau saya akan pakai pendapat dokter ini. Jadi dia mengatakan begitu. Karena gini loh. Kenapa harus semuanya? Karena bisa jadi kematiannya bukan karena cyanida. Kenapa? Ada peluang geger otak atau stroke kalau di otak itu, atau mungkin sakit jantung. Intinya kan ada penyakit-penyakit itu meskipun tidak ada gejalanya kan tentu bisa saja. Karena kan gini loh guys, nggak mesti orang tuh mengidap penyakit geger otak atau apa itu semuanya ada gejalanya, nggak itu juga gitu. Ya kan, jadi intinya harus menyeluruh. Itu baru otopsi. Jadi sama kayak sensus penduduk, harus menyeluruh. Nggak bisa hanya survei saja. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi pakar hukum ini sepertinya tidak paham. Ya, dia merasa paham padahal sumbernya saya rasa kurang valid, kurang kompeten karena bukan ahli forensik. Sementara ahli forensiknya sudah ada di depan mata dia, yaitu dokter yang yang memberikan kesaksian di kasus ini, yaitu dokter forensik beneran gitu guys. Nah, itu perlu dipahami. Ya kan? Nah, jadi jadi otopsi, ingat ya, jadi memang di kasus itu faktanya tidak ada otopsi, yang ada pengambilan sampel. Jadi ibaratnya nggak ada sensus penduduk. Jadi yang ada itu adalah survei. Jadi bagaimana bisa cuma ngambil sampel tidak menyeluruh? Hasilnya tidak valid guys, tidak. Coba ada bayangkan ya. Coba kalau kita nggak perlu, jadi nggak usah ada sensus deh, cuma survei aja. Nggak ada pilpres deh, survei aja gimana? Ya kacau guys. Makanya harus dituntaskan dengan sensus, dengan pilpres gitu kan. Nah, sama kayak ini harus otopsi. Nah, itu poinnya guys. Jadi nggak cukup hanya pengambilan itu sampel lambung itu. Juga katanya memang ada pemeriksaan urin, tapi kan itu kan luar. Urin itu kan luar. Yang dalam itu kan kepala tidak dilakukan. Jadi pemeriksaan kepala, otak tidak dilakukan.
leher tidak dilakukan, dada tidak dilakukan, hanya dari perut saja, isi perut saja kan diambilkan. Nah, jadi ini bukan otopsi namanya, tapi adalah pengambilan sampel alias bukan sensus, tapi adalah survei. Nah, itu poinnya. Nah, jadi kita bisa lihat itu adalah kesalahan yang menurut saya itu cukup fatal dari pihak pihaknya Mirna, ya kan? Jadi dia tuh harus fair. Kalau dia bukan ahli forensik ya pakai pendapat ahli. Saya bukan ahli apa-apa, tapi saya melihat semuanya ini. Siapa yang ahli itu pendapat itu yang kita pakai gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Lalu begini. Ini pendapat saya ya, bisa benar bisa salah gitu kan. Karena yang tahu hanya Allah SWT. Saya hanya bisa menyimpulkan dari apa yang terjadi dari semua pendapat para ahli dan saksi. Bahkan saya mendengarkan tuh semuanya tanpa pilih-pilih dulu. Saya dengarkan pendapat dari ayah Mirna. Saya tonton. Saya dengarkan pendapat dari pengacaranya si Jessica. Saya dengarkan pendapat dari saksi-saksi ahli, baik dari pihak Jessica maupun Mirna. Lalu saya simpulkan. Nah, itu yang penting kan. Jadi kita itu tidak antipati dengan. Jadi saya itu bukan pendukung Jessica, bukan. Saya adalah orang awam netral. Saya hanya membaca apa yang terjadi di lapangan gitu. Lalu saya simpulkan, kan. Jadi contoh lagi gini. Ini sekali lagi karena saya yakin dengan beliau, karena beliau adalah ahli forensik, ya kita pakai pendapat dia. Jadi gini lagi guys ya. Rupanya dari beberapa bukti di lapangan ada itu keterangan di persidangan itu dikatakan ada B1, B2, B3, B4, B5. Nah, B3 itu kalau nggak salah ya dari disampaikan dari fakta persidangan itu dikatakan bahwa ketika meninggal itu kan diperiksa itu. Ada pemeriksaan ketika baru meninggal. Ya. Pemeriksaan, ambil sampel urinnya, lalu apalagi itu ya sebelum otopsi itulah, kan otopsi itu kan 3 hari setelahnya. Sebelum itu kan belum ada otopsi, tapi ambil sampel kayak urin apalagi itu ya, sampel apalah gitu kan. Nah, itu hasil negatif cyanida, nggak ada cyanida sama sekali ya. Tapi setelah 3 hari lalu yang diklaim otopsi, padahal bukan otopsi tapi hanya mengambil sampel, tapi itu kok ada cyanida, itu yang perlu ditanyakan. Nah, malah padahal menurut pendapat dokter forensik ini yang kita yakini ini ya, yang harusnya kita yakini harusnya, karena dia adalah, kecuali kalau dia bohong ya, tapi saya yakin beliau nggak bohong. Harusnya gini, karena dia kalau orang itu kena cyanida, terpapar cyanida, itu harusnya nggak hanya di lambung, ya kan, bukannya ada di lambung, tapi semuanya di air liur ada, di urin ada, semuanya guys. Karena dia jelas kanal alurnya kan, ketika cyanida masuk ke mulut. Ya kan? Karena itu kan berupa cairan, kopi kan cairan. Nah, atau bisa bentuk garam kalau dia kayak pil gitu kan, kalau dia berupa padat. Tapi ini kan cair, kopi. Dia terangkan itu prosesnya masuk kemana. Nah, itu harusnya semuanya ada, nggak hanya di lambung. Urin juga ada harusnya, di lidah juga ada, di mulut juga ada harusnya. Bekas-bekasnya itu. Nah, ini tidak ditemukan, negatif. Kenapa yang ganti wah? Negatif hasil pemeriksaan waktu baru meninggal itu. Lalu kenapa kok 3 hari kemudian ada? Di situ tanya-tanyanya. Nah, ini kedugaan saya sebagai orang awam ini, artinya ya bisa tentu itu adalah dimasukkannya antara pemeriksaan pertama setelah meninggal itu dengan 3 hari kemudian, antara itulah harusnya cyanida itu dimasukkan. Nah, tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena cyanida ditemukan tuh hanya 0,2 mg. 0,2 mg. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sebelumnya tidak ditemukan, habis itu ditemukan? Lalu jumlahnya kan hanya sedikit, 0,2. Karena menurut dokter itu lagi, selagi saya pakai pendapat dokter ini ya, karena dia ahlinya, dan kita harus percaya pada ahlinya, kalau bisa menjadikan begitu. Dia katakan, bisa jadi itu adalah, karena gini, tubuh kita juga mengeluarkan cyanida, tubuh kita nih. Karena cyanida berada di dalam, jadi dia adalah, ketika kita meninggal, tubuh kita tuh secara alami akan mengeluarkan zat-zat termasuk cyanida gitu. Makanya jumlahnya kecil. Gitu kan? Dan kalau menguap pun ya, karena cyanida kan bisa menguap, itu kecil peluangnya dalam tubuh. Karena tubuh itu kan tidak kena udara luar. Jadi sesuatu yang menguap tuh ada di luar, bukan dalam tubuh. Nah, harusnya kalau keluar juga harusnya kan lewat urin juga, tapi kan tidak terjadi. Ini kan kalau dalam tubuh itu peluang menguapnya hanya melalui keringat atau air kencing. Makanya orang itu ya, kalau dia habis minum, kalau dia tidak berkeringat atau tidak kencing, dia pasti akan sesak kencing atau berkeringat. Kenapa? Mudah berkeringat kalau dia melakukan aktivitas. Kenapa? Karena airnya di tubuh itu banyak, harus dibuang. Jadi penguapan atau keluar dari tubuh itu hanya melalui kencing atau keringat.
Karena dalam tubuh ini tidak ada seperti di udara terbuka gitu kan. Jadi menguap dalam tubuh itu beda sama dalam luar tubuh gitu. Jadi peluang menguapnya kecil. Jadi 0,2 gitu. Nah, ini adalah dosis yang aman. Karena menurut penelitian dokter itu ya, jumlah cyanida yang bisa bunuh itu adalah 150 sampai 200 mg. 150 atau 300 ya, sampai 300 ya. Yang penting 150 sampai 200 atau 300 lah gitu guys. Ini harus di atas 150 mg. Nah, ini hanya 0,2. Anggaplah itu katanya adalah sisa, tapi kok bisa 0,2 gitu. Masa tuh nguapnya kemana? Berarti kan yang nguap tuh sekitar, kalau 150 ya, kalau bisa bunuh 150, berarti 149,8 mg. Jadi kok bisa menguap sebanyak itu? Dan ini dalam tubuh, jadi sedikit nggak masuk akal. Ya kan? Ini jadi begitu guys. Lalu apa lagi ya? Lalu anehnya lagi, ini kita ngomong tentang ganjangalan. Karena kita harus mempertanyakan nih. Nggak bisa kita percaya gitu aja kan. Jadi kayak kopi. Di kopi itu ditemukan katanya ada 7.500 mg cyanida di kopi. Di kopi itu ya ditemukan, di gelas itu ditemukan, di dalam kopi itu ditemukan segitu. Di gelas itu. Nah, dokter tuh kasih pendapat sekali lagi, dan kita percaya ya, karena dia adalah dokter ahli. Kita nggak ada opsi lain selain percaya pada dokter ahli. Nggak mungkin kita percaya sama ahli hukum, nggak mungkin. Karena yang punya keilmuan kan dokter forensik, yang ahli di bidangnya. Dia mengatakan memang ini bukan bidangnya dalam artian kopi 12, tapi dia tuh tahu karena dia bermain dengan cyanida 30 tahunan ya. Dia memang itu kuliahnya dan segala macamnya. Dia tahu bahwa jumlah itu kan sangat besar sekali, 7.500. Sedangkan 150 aja itu sudah bisa membunuh. 150 sampai 300 atau 200 tuh guys. Ini 7.500. Bagaimana bisa coba? Lalu mengenai bau ya. Dia katakan jangan lagi sekitar 50 mg saja, 50 mg. Bukan 50 ya, 5 mg atau 2 mg. Ini adalah di bawah 100. Saya lupa, nanti bisa cek lagi ya pendapat beliau itu di persidangan itu. Di bawah 100 mg aja itu bisa dicium. Dia meneliti bahwa ini kan kita hasil data guys, by data, bukan berdasarkan apa-apa, tapi data. Kita pakai by data, dan data kita pakai adalah data dari ahli forensik ini. Dia meneliti bahwa di Indonesia ini sekitar 80% itu bisa mencium bau cyanida. Di baunya itu mirip seperti almond pahit. Atau kalau Anda bingung, kata dia, Anda coba peras daun singkong. Nah, itulah bau cyanida, ya kan? Nah, jadi 80% Indonesia itu bisa mencium itu. Jadi dalam kadar di bawah 100 ya, saya lupa jumlahnya itu, lebih tepatnya saya lupa guys ya, entah 2, entah 20, entah 50 mg. Itu kalau tercium, itu akan teler orang yang menciumnya guys. Paham ya? Nah, sementara ditemukan di gelas itu adalah 7.500. Ini masuk akal nggak? Harusnya kan katanya kalau ditemukan segitu gimana dok? Oh kalau gitu ya logikanya berdasarkan dari pengalaman ya, penelitian ya, dan dibuktikan di lapangan, karena itu ada penelitiannya gitu kan. Nah itu harusnya jarak 500 meter itu semuanya sudah pingsan, udah tumbang 500 meter. Ada banyak tuh. Berarti kan seisi Oliver harusnya, bahkan sampai keluar gitu kan. Karena itu jumlah yang besar sekali, 7.500 mg itu kan. Nah tapi faktanya nggak kejadian guys. Nah makanya ini yang harus diselidiki lebih lanjut gitu. Benar nggak itu ada 7.500 mg? Karena menurut pendapat dokter ahli, memang ahlinya ya, kita nggak mungkin merasa lebih hebat daripada beliau ya. Anda merasa lebih pintar dari beliau, saya tidak. Saya ngaku kalah kita hanya memakai pendapat para ahli. Makanya saya buat konten itu guys ya, saya tidak memakai pendapat saya. Pendapat saya, logika saya hanya saya pakai untuk menghubung-hubungkan aja. Tidak saya tuh bertindak sebagai ahli forensik, enggak. Saya memakai pendapat ahli forensik, saya memakai pendapat ahli gitu. Nah, dan logika saya pakai juga. Jadi nggak hanya sekedar pendapat ahli, dan ini masuk akal sekali guys. Jadi 500 meter itu harusnya orang pada pingsan, tapi tidak kejadian. Paham ya? Dan kalau memang segitu dosisnya 7.500 itu seketika harusnya. Ya kan? Jangan lagi meminum, menghirup saja, nggak sengaja disengajain untuk menghirup itu jarak 500 meter. Artinya kan kalau jarak 500 meter kan masih berada di tempat gelas itu, di dekatnya 500 meter kan, itu udah pada pingsan semua. Tapi faktanya tidak, nggak ada kejadian. Harusnya itu ya,
minimal Mirna, Jessica, sama Hani pingsan, tapi tidak kejadian. Artinya itu jumlahnya tidak segitu. Nah, mungkin bisa saja, tapi tidak di situ. Ngerti nggak maksud saya? Nah, kita nggak tahu tuh diceknya 700 mg itu di TKP atau tidak. Sampai saya kan tidak di TKP. Kalau di TKP itu semua udah pingsan. Makanya kita takutnya guys ya. Ini kita prasangka saja ya. Memang prasangkanya buruk, tapi bukan berarti ini kita membenarkan. Maksud tuh yakin, tapi sepertinya begitu. Gua dugaan gitu. Kenapa? Karena logikanya kalau memang itu ada segitu dan memang mereka meyakini begitu, artinya kuat dugaan itu gelas itu yang ada kondisi segitu 250 gram itu bukan saat pas di TKP. Karena kalau itu ada di TKP itu udah pingsan 500 meter jarak orang kan. Nah, ini menjadi kalau kita hubungkan dengan yang tadi ya, bahwa 3 hari setelah diambil sampel, ingat ya, ambil sampel bukan otopsi, itu ada sejumlah cyanida di lambung 0,2. Nah, ini make sense. Jadi ditemukan cyanida itu adalah 3 hari setelah meninggal. Sementara ambil sampel, bukan ambil sampel ya, ambil sampel juga lah, urin dan segala macam itu, tapi bukan ambil sampel yang kayak lambung ya, itu kan pas meninggal tuh nggak ada. Jadi mungkin benar ada cyanida, tapi tidak pada kejadian itu gitu loh guys. Di kejadian itu tidak ada apa-apa, karena buktinya tidak ada yang pingsan. Ngerti nggak maksudnya? Kalian bisa hubungkan nggak? Jadi kisah gini, ini ada kejadian nih di tempat saya nih misalnya. Lagi ngumpul keluarga saya misalnya kan, lalu ada yang minum kopi. Saya pesan misalnya dari mana gitu kan. Kopi lu diletakkan dekat saya dengan dekat dia gitu kan. Lalu kalau ini diklaim bahwa ada tadi ya seterangkat 700 itu kan miligram itu, harusnya kan semuanya sudah pingsan. Tapi tidak. Jadi yang minum ini yang meninggal, dan yang meninggal nggak langsung, butuh proses gitu kan. Nah, dan itu tidak diotopsi, nggak dicek kepalanya, lehernya, dadanya gitu kan. Nah, lalu diklaim bahwa gelas ini mengandung gitu kan, nggak masuk akal. Artinya kalau memang itu dipaksakan juga, memang benar segitu ada, berarti itu adalah nggak pada waktu itu. Nah, bisa jadi ditambah untuk menjebak atau gimana kan, masa tuh ya agar, karena memang dari awal tuh yang kita lihat tuh kan memang Jessica di target gitu guys. Dari caranya kan dari ayah Mirna nih sudah yakin sekali dari awal gitu. Gimana dia tuh betul-betul kayaknya harus Jessica nih yang dicurigai banget gitu kan. Jadi makanya saya katakan ya, harusnya dia tuh open mind, melihat keseluruhan, jangan mempersempit gitu kan. Harus kebenaran tuh harus diungkap total guys, nggak bisa. Makanya otopsi juga nggak total, hanya ambil sampel, sama kayak orang survei, nggak sensus dulu gitu kan. Nah, jadi itulah keanehan-keanehan yang kita temukan dari hasil persidangan, fakta persidangan, dan dari pendapat para ahli. Jadi faktanya kalau menurut dari pendapat dokter ahli itu tidak ada otopsi sama sekali, yang ada hanya sampel, dan itu nggak cukup harusnya. Ya, sama kayak ada analogi lagi ya nggak cukup hanya survei, tapi juga harus ada pilpres. Karena kalau nggak ada pilpres, ngapain? Kalau cukup survei aja, ngapain ada pilpres? Sama kayak nggak cukup hanya survei, tapi juga harus sensus. Karena PPS itu pakai data sensus, bukan data survei. PPS itu ya, Badan Pendata Statistik itu pakai data sensus. Makanya kita tuh ada nama sensus penduduk. Jadi kemiskinan itu dipotret dari sensus, bukan dari survei. Survei itu nggak valid guys. Hanya sebagai apa saja ya, pembanding yang bukan sebanding lah gitu guys, logikanya. Nah, jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi ini simulasi sementara, saya belum nonton film Ice Cold ya, hanya mendengarkan persidangan dan pendapat dari kedua belah pihak. Tapi kita nanti akan dalami lagi guys. Dan nanti begitu saya menemukan sesuatu yang menurut kita layak sampaikan, kita akan sampaikan. Jadi sekali lagi video saya ini ya, yang saya buat tentang kasus ini bukan bermaksud saya ini adalah pasti benar, enggak. Ya, atau juga ya nggak mungkin juga pasti salah, karena saya masih berpegang pada pendapat saya, karena memang saya melihatnya langsung gitu, melihat dari apa yang terjadi, fakta-fakta di lapangan ya, saya tonton semuanya guys. Nah, lalu kita pakai pendapat para ahli dan kita tidak ambil keputusan sendiri, dan kita tuh pakai logika kita gitu guys. Jadi metodologi yang benar tuh kita pakai, logika dipakai, pendapat ahli kita pakai gitu guys. Jadi nggak asal-asalan juga gitu kan, dan berimbang juga melihat pendapat dari kedua belah pihak gitu. Jadi kalau misalnya pihak dari kubu Mirna
melihat psikologis sisi psikologis Jessica, kita juga melihat psikologis semuanya. Saya melihat psikologis Jessica dan juga dari Ayah Mirna kan, saya buat videonya kan, bagaimana kritik saya, nasihat saya kepada Ayah Mirna kan, itu berarti kan psikologis Ayah Mirna yang saya bahas. Saya juga membahas kan psikologis Jessica bagaimana dia mungkin lupa dan segala macam gitu kan. Jadi kita sini di konten saya ini kayak berimbang guys. Kita tidak berat sebelah gitu kan. Kita berusaha untuk objektif dan melihat dari dua sisi ya. Dan tentu kita akan memakai pendapat ahli dan logika kita untuk menyampaikan sesuatu. Karena ini ada pertanggungjawaban besar gitu kan. Nah, benar salah kita kembalikan lagi pada Allah SWT. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys ya video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.